warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran geografi, yang mana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ketahanan pangan, industri, dan energi terbarukan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian ketahanan pangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutenya, aman, merata, dan terjangkau. Nah, sedangkan menurut FAO, ketahanan pangan yaitu situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan baik seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Nah, ini salah satu contoh melimpahnya ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur ketahanan pangan. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada rumah tangga dan individu. Nah, yang kedua, dimensi waktu. Artinya setiap saat pangan itu harus tersedia. Yang ketiganya, akses pangan itu terjangkau rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Yang keempatnya yaitu berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan yang kelima, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari ketahanan pangan. Ini beberapa contoh pangan yang biasa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya itu komponen utama ketahanan pangan. Menurut WHO yaitu ada 3 pilar. Yang pertama yaitu availability atau ketersediaan. Artinya pangan itu harus tersedia secara melimpah. Yang keduanya accessibility atau keterjangkauan fisik dan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu stability atau stabilnya pasokan dan harga. Artinya harga pangan yang ada di pasaran itu harus stabil dan pasokannya itu harus melimpah. Nah, ini semua harus terwujud, artinya setiap saat, tempat, dan rumah tangga semuanya memerlukan yang namanya bahan makanan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu lahan, di mana lahan di sini merupakan tempat untuk menanam dari bahan makanan tersebut. Yang keduanya yaitu iklim dan cuaca. Yang ketiganya teknologi yang digunakan, dan yang keempat yaitu infrastruktur. Nah, faktor ini tentu saling terkaitan antara lahan, iklim, teknologi maupun infrastruktur. Untuk ruang lingkup ketahanan pangan di sini ada 4. Yang pertama yaitu cukup, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keduanya yaitu aman, artinya bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Yang ketiganya yaitu merata, artinya pangan itu harus merata di seluruh tanah air. Jadi tidak boleh ada ketimpangan. Yang keempatnya yaitu terjangkau, artinya pangan di sini harus mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau pula. Nah, adapun untuk tujuan pembangunan ketahanan pangan, yaitu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk seluruh masyarakat. Nah, yang keduanya yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tentunya dengan adanya ketahanan pangan di sini, salah satu upaya pemerintah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat atau petani yang ada di Indonesia tersebut. Nah, adapun potensi dan persebaran sumber daya pertanian, di sini untuk pengertian pertanian ada menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yaitu kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam satu agroekosistem. Artinya di sini dalam arti luas pertanian itu merupakan kegiatan yang mencakup 5 bidang, yaitu pertanian atau lebih identik dengan cocok tanam, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, sedangkan dalam arti sempit pertanian itu adalah semua kegiatan bercocok tanam. Nah, untuk potensi pertanian di Indonesia, di sini kenapa Indonesia sangat berpotensi sekali untuk lahan pertanian? Yang pertama yaitu tanah di Indonesia sangat subur. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa menyimpan tongkat pun bisa menjadi atau bisa tumbuh ya di Indonesia itu. Nah, yang keduanya yaitu lahan sangat luas. Bahkan ini sebagian
di beberapa daerah itu belum diolah. Nah, yang ketiganya menyerap banyak tenaga kerja. Dari segi mata pencarian yang terbesar di Indonesia itu kebanyakan sebagai petani. Ini 35,3%-nya, dan sumbangan GNP-nya sebesar 12,72%. Ini berdasarkan data BPS tahun 2019. Kemudian lagi potensi yang selanjutnya yaitu kemampuan bertani masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, pasar sangat besar karena penduduk di Indonesia seperti yang kita tahu, jumlah penduduk di Indonesia itu sangat besar. Ini merupakan data dari negara penghasil beras terbesar di dunia tahun 2019. Indonesia sendiri itu berada di urutan ketiga setelah Cina dan India. Nah, penghasilannya itu sendiri sebesar 36 juta ton. Nah, sedangkan untuk konsumsi berasnya di sini Indonesia juga menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Nah, untuk konsumsinya yaitu sebesar 37 juta. Nah, kemudian untuk potensi pertanian di Indonesia itu tentunya sangat besar. Namun ternyata itu belum dioptimalkan dan masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Jepang, Thailand maupun Malaysia. Nah, kenapa demikian? Nah, salah satu faktor penyebabnya yaitu karena pola pikir masyarakat yang salah atau miring pada pekerjaan pertanian. Yang keduanya, kapasitas produksi tradisional sehingga hasilnya pun belum maksimal. Ini terbukti dengan adanya di beberapa daerah yang masih menggunakan teknologi sederhana untuk mengolah hasil pertanian. Yang ketiganya yaitu pemerintah masih menggantungkan kebijakan pangan pada impor. Yang keempat, kurangnya usaha mendongkrak pangan nasional seperti menciptakan varietas unggul. Dan yang kelimanya yaitu kebijakan harga khususnya beras ini belum ditetapkan sehingga sangat merugikan petani. Ini bahkan di beberapa daerah ada beberapa daerah yang hasil pertaniannya itu menurun, bahkan untuk harganya sendiri itu sangat drastis sekali. Nah, untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, nah cara mengatasinya yaitu pemerintah yang dilakukan yang pertama meningkatkan sumber daya manusia dari petani itu sendiri, contohnya dengan dilakukannya beberapa pelatihan, dan yang keduanya yaitu menguatkan peran lembaga ekonomi. Yang ketiga, inovasi teknologi lahan non-produktif. Yang keempatnya menyediakan bibit benih. Ini bahkan di beberapa daerah pemerintah mengeluarkan beberapa bibit unggul yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan hasil dari pertanian tersebut. Yang kelimanya yaitu mengembangkan pertanian terpadu. Nah, untuk pangan lokal yang bisa mengganti nasi, yang pertama yaitu jagung. Jagung juga digunakan sebagai pengganti nasi. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, karena mengandung karbohidrat, vitamin, zat besi, fosfor, dan kalium, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun beberapa contoh olahan hasil jagung, yaitu seperti jagung serut atau nasi jagung. Ini beberapa contoh hasil olahan dari jagung. Nah, kemudian ini salah satu produksi jagung terbesar tahun 2016 berdasarkan data BPS. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Timur. Luas lahannya sendiri yaitu sebesar 1 juta hektar, dan produksi jagungnya yaitu sebesar 6 juta hektar. Kemudian di urutan kedua yaitu Jawa Tengah, Lampung, NTB, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Jawa Barat itu ada di urutan yang ke-10. Nah, untuk selain jagung, yang kedua yaitu yang dijadikan sebagai pengganti nasi yaitu singkong atau ketela pohon. Nah, alasannya karena singkong atau ketela pohon itu terdapat di beberapa atau di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga karena singkong itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Adapun beberapa olahannya, contohnya ada getuk, singkong keju, peyem, keripik, dan masih banyak lagi olahan-olahan lainnya yang bahan bakunya itu dari singkong. Ini beberapa contoh makanan yang bahan dasarnya itu singkong atau ketela pohon. Adapun daerah penghasil singkong terbesar tahun 2018, ini berdasarkan data Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu Lampung, yang keduanya Jawa Tengah, Jawa Timur, yang keempat Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DIY, Sumatera Utara, dan Sumatera ke-8. Ini merupakan contoh beberapa olahan dari singkong atau ketela pohon. Yang ketiganya sebagai pengganti nasi yaitu kentang. Nah, kentang itu mengandung karbohidratnya sebesar 90%, kemudian mengandung serat, protein, kalium, dan antioksidan. Nah, adapun olahannya yaitu berupa kentang keju, kentang bakar, perkedel, kentang goreng,
sayur kering, dan masih banyak lagi olahan-olahan yang bahan dasarnya itu dari kentang. Untuk daerah penghasil kentang terbesar tahun 2018 berdasarkan data Kementerian Pertanian, yang pertama yaitu Jawa Timur, tepatnya di daerah Bromo. Yang kedua yaitu Jawa Tengah di daerah Dieng, karena memang Dieng, Bromo itu terkenal dengan kualitas kentangnya. Dan yang ketiga yaitu Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Lembang, Sumatera Utara di daerah Karo, Jambi, daerah Kerinci, Sulawesi Utara di daerah Minahasa. Adapun untuk penghasil kentang di dunia, itu yang pertama ditempati oleh Cina, yaitu sebesar 99.347.000 ton. Kemudian yang keduanya ada India, Rusia, Ukraina, dan Amerika di urutan ketiga. Yang keempatnya sebagai pengganti nasi yaitu ubi jalar atau adapun ubi jalar itu sendiri mengandung karbohidrat, protein, kalori, kalium, dan fosfor. Adapun beberapa olahannya yaitu beberapa jenis kue, klepon, keripik, dan masih banyak lagi. Ini merupakan contoh gambar dari ketela maupun berupa olahannya. Penghasil ubi jalar terbesar tahun 2018 berdasarkan data Kementerian Pertanian, yang pertama yaitu Jawa Barat, yang keduanya Papua, yang ketiga Jawa Timur, Jawa Tengah keempat, yang kelima Sumatera Barat, dan Sumatera Utara keenam, dan ketujuhnya Nusa Tenggara Timur. Adapun untuk di beberapa negara itu urutan pertama ditempati oleh Cina sebagai penghasil ubi jalar terbesar, yang keduanya India, yang ketiganya Rusia, Ukraina, dan Amerika di urutan kelima. Yang kelima sebagai pengganti nasi yaitu sagu. Ini terbukti di beberapa daerah memang makanan pokoknya itu sagu. Kenapa demikian? Karena sagu itu mengandung karbohidrat sebesar 94%, serat, kalium, dan zat besi. Maka itu juga sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan pengganti nasi. Adapun beberapa olahannya yaitu dijadikan makanan pokok, ada martabak sagu, roti sagu, dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan salah satu contoh dari gambar pohon sagu. Kemudian ini ada beberapa olahannya sagu yang dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, adapun untuk daerah penghasil sagu terbesar tahun 2020 berdasarkan Dirjen Perkebunan, yang pertama yaitu Riau, yang kedua Papua, ketiganya Maluku, keempat Kalimantan Selatan, kelima Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat di urutan ketujuh. Nah, Indonesia juga menjadi penghasil sagu terbesar di dunia. Ini sungguh luar biasa sekali. Artinya ketika komoditas padi semakin menurun, masyarakat Indonesia sudah ada beberapa makanan pokok yang dijadikan sebagai pengganti. Ya, salah satunya tadi ada sagu, jagung, ketela atau singkong, dan masih banyak yang lainnya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih, see you next time.